mata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanam. Mentari pagi, indahnya nikmat. Berangkat kerja, dipercepat. Sesuai. Saya ucapkan salam kepada para sahabat. Sesuai. Tolong dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu hebat Majelis Guru SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Yang terhormat Ibu Misnarti SPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memungkinkan kita untuk hadir dalam kegiatan hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang akan ditampilkan oleh kolaborasi Ibu Sinta Septadiana SPD dan Ibu Helmina SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Salawat dan salam bagi kami aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas antusiasme yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Semoga kegiatan ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun kegiatan kita hari ini adalah pembukaan yang sedang berlangsung dan selanjutnya adalah kegiatan doa. Bapak Ibu yang saya hormati, agar kegiatan ini mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selanjutnya, dimulai kegiatan inti kita, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif dari kolaborasi Ibu Sinta Septadiana dan Ibu Helena selaku calon guru penggerak angkatan 11. Oleh karena itu, kita berikan sambutan untuk Ibu Kepala Sekolah dalam rangka merapikan kegiatan tersebut. Kami mohon kesediaan Ibu Wismati dalam memberikan sambutan. Kepada Ibu kami persilakan. Ini aja lah nak. Satu. Air berat tidak tebal, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk terhadir sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan salam merdeka buat kita semuanya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita menyatakan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu untuk berkumpul di acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita angkatan ke-11, yaitu Ibu Sinta Septadiana dengan Ibu Helena. Ya kan? Iya Bu, Sinta Septadiana Ibu. Diana, bukan Dewi. Belum. Mereka ini akan berkolaborasi, akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Saya menteri, Bapak Ibu, Wakil Ketua Sekolah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kemudian yang saya muliakan dan teristimewa buat guru kita yang merupakan calon penggerak angkatan 11, mudah-mudahan doa dan harapan kita mereka ini yang akan nantinya berbagi praktik baik ke sekolah kita, ya. Nanti sebentar lagi itu akan menyusul, akan menerima sertifikat guru penggerak, yaitu teman kita juga, ya, itu pimpinan dengan Bu Rosa. Insyaallah mereka juga akan lulus, ya, dan juga nanti dibarengi dengan Ibu Helena dan Ibu Sinta. Kemudian salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan memberikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita bersyukur di tengah-tengah memang kesibukan proses pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini juga akan adanya perlombaan ya, acara siswa-siswi kita dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini. Jadi di tengah perlombaan ini kita juga masih menyempatkan diri untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini mampu menambahkan ilmu bagi kita, berbagi praktek baik yang telah mereka berikan nanti oleh guru penggerak ini, calon guru penggerak ini kepada kita semuanya, sehingga dari yang tidak tahu kita akan menjadi tahu. Jadi yang selama ini tidak pernah kita terapkan di kelas ya, terus kita terapkan karena pada prinsipnya bahwa kurikulum merdeka itu adalah berpihak kepada siswa, pembelajar itu berpihak kepada siswa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kurikulum merdeka itu semuanya dari siswa. Nah, jadi sesuai dengan arahan kemarin oleh kurikulum tetap dikumpulkannya modul ajar ya Bapak Ibu. Nah, kan kita sudah ada juga dibagi kemarin oleh penerbit. Ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan juga nanti apakah ini sesuai dengan sekolah kita. Jika tidak, nanti bisa kita delete aja, bisa juga kita pakai untuk menambah modul ajar kita ke depan. Nah, kan Bapak Ibu sudah ada juga yang pada buat ya modul ajar sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya cukup bangga dan berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, walaupun semuanya tidak ada juga ya, ada yang berpartisipasi main bola ya, bapak-bapak ada yang bermain bola, ada yang pada tanggal juga observasi ya, udah tahu main bola kan kadang ikatannya itu longgar sehingga lari-lari kencang-kencang kan pada lepas. Nah, jadi ini jangan sampai terjadi nanti Bapak Ibu, sehingga yang menonton itu sama siswa-siswa kita, jadi kita ketawa apalagi lucu-lucu. Kalau bapak sudah lari-lari itu kan lucu Bapak Ibu. Nah, jadi teman-teman juga jangan lari lagi. Kalau misalkan nggak usah ikut, ya nggak usah ikut seperti itu. Menyemangat aja. Nah, jadi baik Bapak Ibu, saya ucapkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif calon guru penggerak kita angkatan 11 Ibu Hermina dan Ibu Sinta Sekta nanti akan menyampaikan dengan baik paparan-paparan yang mereka sampaikan, kemudian bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti ya akan bisa kita terapkan di sekolah kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif calon guru penggerak 11 saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Tetap bertahan Bapak Ibu sampai memang selesai acara ini. Jangan ada nanti yang tidak perlu kali berusaha keluar. Dan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Lah Bu, makasih banyak ya Bu. Terima Apalagi, kasih Sen? kepada Ibu yang sudah Ini untuk mengikuti apa? acara ini. Nanti ada permainan. Artinya kegiatan kita sudah bisa kita mulai atas Siapa dulu? kegiatan Ibu itu. dulu. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu untuk setia nantinya sampai akhir kegiatan kita hari ini. Maka dari itu kita masuk pada presentasi diseminasi budaya positif kolaborasi dari dua calon guru penggerak angkatan 11 yang hebat dan luar biasa. Kita sambut Ibu Sinta Septadiana dan Ibu Hermina. Berikan tepuk tangan yang selamat. Diseminasi budaya positif. Calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Palawan SMA Negeri 2 Pamekasan Kelinci. Salam guru penggerak.
bergerak, bergerakan. Hari ini Saya Sinta Septadiana, CGP Angkatan 11, Kabupaten Pelalawan, SMA Negeri 2, Pangkalan Kerinci, dan teman saya Melina, CGP Angkatan 11, Kabupaten Pelalawan, SMA Negeri 2, Pangkalan Kerinci. yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Yang saya hormati rekan-rekan atau bapak-bapak dari guru yang sudah hadir dalam kegiatan kami pada hari ini. Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11, yang mana bukan berarti kami lebih hebat, bukan sama sekali, namun Kami dahulu sangka daripada Bapak Ibu karena ilmu yang kami dapat dari calon guru penggerak. Jadi di sini kita berbagi ilmu, ya. Bukan artinya kami pintar dari Bapak Ibu, tidak. Kita di sini diskusi berbagi ilmu budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. baik Bapak Ibu, semoga apa nanti yang kami sampaikan bisa kita praktekkan bersama demi kemajuan SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci yang kita cintai. Bapak dan Ibu, silakan berdiri, semuanya berdiri, berhadap-hadapan dengan teman di sebelahnya. Mungkin Pak Bambang dengan Pak Tris, nah yang laki-lakinya, oh boleh, Pak Bambang dengan, ya, Bagi yang tidak ada teman, silakan cari temannya. Yang penting punya pasangannya sendiri. Pak Bambang dengan Duta boleh, dengan Duta. Baik, Bapak Ibu sudah berpasang-pasangan, sudah mendapatkan teman. Oke, untuk pertanyaannya, silakan Bapak Ibu memberikan senyum termanis kepada kawan yang di depannya, ya. Senyum termanisnya. Ya. Senyum terbaik Bapak Ibu silakan ditunjukkan kepada temannya selama 30 detik, nanti akan kami hitung bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai ya. Senyum terbaik, lihat wajah temannya. 1, 2, 3. Silakan tersenyum yang manis, semanis mungkin. 30 detik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan duduk kembali. Semoga dengan kita senyum bersama kita, itu akan kedepannya dalam kegiatan ini bisa lebih cerah dan bahagia kita di sini. Amin. Dan tentunya menambah aura positif di kehidupan kita di hari ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu, adapun kesepakatan kelas kita hari ini, yang pertama berpendapat setelah dipersilahkan. Kedua, ketika satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkannya. Berpartisipasi penuh secara aktif. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia. Tujuan yang akan dicapai pada hari ini, guru dapat memahami konsep inti dari materi budaya positif, Konsep budaya positif dalam pembelajaran dan seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. perubahan paradigma belajar. Semua upaya pendidikan harus berpusat pada kepentingan siswa. Sistem pendidikan nasional tidak berjalan sendiri. Teknologi mesti dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan. Mengubah mindset birokrat.
Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa hendaknya pendidik atau guru untuk tetap terbuka atau melakukan berbagai pengetahuan, tetapi harus waspada terhadap perubahan yang terjadi. budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, di depan Bapak dan Ibu sudah ada sticky note. Silakan Bapak Ibu tuliskan kira-kira budaya positif apa saja yang sudah kita laksanakan di sekolah kita SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Mengisi yang sudah kita laksanakan ya, disiplin positif atau budaya positif yang sudah Bapak Ibu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Budaya positif boleh ketika di kelas ataupun ketika Bapak Ibu berkegiatan baik di intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Boleh juga ketika Bapak Ibu co-kurikuler atau P5 ataupun secara garis besar di lingkungan sekolah kita, apa saja kira-kira budaya positif yang sudah ada dan yang sudah kita laksanakan. Boleh, silakan lebih dari satu. Yang kita pernah laksanakan ya, yang kita sendiri pernah menerapkan itu di dalam lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ada yang sudah? Oke, coba saya bacakan dulu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Hermina dan Bu Cinta. Jadi budaya positif itu sebenarnya sudah banyak kita lakukan. Tapi ini hanya sebagian, nanti mungkin akan dilengkapi oleh teman-teman, yaitu datang dan pulang tepat waktu. Jadi diusahakan kita sebagai model daripada anak-anak untuk datang ke sekolah dan pulang tepat waktu. Lalu budaya 7S, ya, senyum, sapa, salam, sopan santun, sabar dan sadar. Lalu disiplin mengikuti tata tertib sekolah, sehingga anak-anak juga bisa menjadikan kita sebagai model dalam menerapkan di tata tertib sekolah tersebut. Terima kasih. Baik Bu Roza, kita beri aplaus untuk Bu Roza, teman-teman semuanya. Bagus sekali. Ada lagi Bapak dan Ibu kira-kira, silakan Pak Cuncun. Budaya positif yang sudah saya lakukan dengan melakukan penerapan TPX pada pembelajaran yang pertama, dan yang kedua saya sudah melakukan asesmen sebelum pembelajaran, yaitu post-test dan pre-test. Oke, itu yang disampaikan oleh Pak Cucu ya, yang sudah menerapkan disiplin positif. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bersuara, dipersilakan untuk menempelkan jawabannya di papan yang sudah kami sediakan. Silakan Bapak dan Ibu yang tadi tidak sempat bersuara, kita tempelkan. Jadi ya, jadi diferensiasinya ada di sini ya, tidak berbicara tapi bisa mengutarakan pendapatnya. Oke Bapak Ibu, ini kita bacakan ya satu punya bagaimana ya, yang Jumat berkah ya. Di Jumat berkah ada doa, ada saling berbagi, ada sholat berjamaah. Perayaan berbuka bersama antar siswa beserta guru ya, makan bersama, ada disiplin waktu ya, disiplin tata tertib waktu, senyum sapa
Ya, itu sebagian yang ada yang lainnya hampir sama karena kita pernah melakukan itu ya. Semua bersama salam. Baik Bapak dan Ibu, dari jawaban Bapak dan Ibu, kira-kira rangkumannya seperti ini. Kita sudah melaksanakan Jumat berkah, kemudian ada rohis, sholat Jumat, zuhur, dan asar berjamaah. Kemudian tadi ada budaya 5S, gotong royong, kemudian kita sudah melaksanakan literasi 15 menit di awal pembelajaran. Ini merupakan beberapa budaya positif yang pernah kita terapkan di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Lanjut Ibu. Ini budaya positif ya. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai ya. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab tentunya. Bapak dan Ibu, ada beberapa materi yang terdapat dalam budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Teori hubungan dan penghargaan restitusi, Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol. restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, Disiplin positif. Itu materi tadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini ya Bapak Ibu. Jadi betah-betah dalam ruangan, jangan sampai ada yang baik Bapak dan Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna disiplin itu sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri sendiri agar tercapainya tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Disiplin positif merupakan upaya penumbuhan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Adapun tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini ada 3, yang ketiganya yang akan dituju oleh disiplin positif. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon ya kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, menurut beliau, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya, termasuk bahasa. Menurut Daniel Gonzalez yang 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsitnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, apa Bu? Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ini beda antara tiga ini ya, yang kita terapkan di sekolah. Yang pertama itu ada hukuman, itu diantaranya ada disakiti, tersakiti, ya, korban mendapatkan keadilan, perilaku pasif, agresif, mengikat, mode paksaan, benci peraturan, tidak berlaku pada anak yang tidak takut, konsep diri buruk, menyembunyikan kesalahan, penguatan negatif. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah dampak dari hukuman, diantaranya tadi disakiti atau tersakiti. Sekarang kita lihat konsekuensi. Apa dampaknya? Dengan konsekuensi anak merasa tidak nyaman. Korban bisa terabaikan, jangka waktu dari konsekuensi itu adalah pendek, membutuhkan monef, menghormati peraturan, adanya stimulus respon di dalamnya, mendorong kepatuhan, ada konsep diri baik, belajar taat peraturan, dan penguatan positif. Yang berikutnya ada restitusi, ya. Ini pilihan dan mendapatkan penguatan, korban mendapat ganti, masalah terpecahkan, belajar bertanggung jawab, ya, jangka panjang, teori kontrol, yang ada konsep diri, dan terakhir adalah menghormati diri orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, di depan ada beberapa contoh yang diantaranya terdapat hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita lihat yang pertama, push up karena terlambat. Apakah termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Apa Bapak Ibu? Hukuman, iya hukuman. Jadi hukuman berupa fisik itu tidak diperbolehkan lagi ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, berkeliling lapangan karena terlambat di jam olahraga. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Baik, nanti kita cross check kembali. Yang ketiga apa Bu Min? Tugas tambahan karena nilai ulangan rendah. Ini hukuman, restitusi, atau konsekuensi. Konsekuensi. Semua menjawab konsekuensi? Oke, kita kunci jawaban yang nomor 3. Yang nomor 4, ada siswa diberikan ujian karena tidak menyelesaikan tugasnya atau tidak mendapatkan nilai yang baik. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Oke. Yang terakhir. Jika seorang siswa merusak properti sekolah, siswanya memperbaiki atau mengganti barang yang rusak, atau melakukan layanan yang bermanfaat bagi komunitas sekolah. Konsekuensi, hukuman, atau restitusi? Ini ada yang beda nih jawabannya. Ya. Konsekuensi, ada yang lain? Ada yang lain? Konsekuensi. Baik, kita cross check ya Bu Min ya. Push up karena terlambat. Apa tadi jawabannya Bapak Ibu? Hukuman. Ya, benar sekali. Hukuman secara fisik. Jadi kalau zaman dulu kita sekolah ya Bu Min, nah itu masih ada hukuman secara fisik, kita disuruh stok jam, kalau kuku panjang tangannya dipukul, nggak hafal kali-kali disuruh berdiri ke depan dengan satu kaki, dan itu masih terjadi. Tapi dengan pergeseran paradigma baru, hukuman seperti itu sudah ditiadakan karena dampaknya sangat buruk terhadap siswa atau peserta didik. Yang kedua, berkeliling lapangan karena terlambat di jam olahraga. Tadi menurut Bu Desi, hukuman atau konsekuensi Ibu? Hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Jadi ada 3 pilihan kita nih Bapak Ibu. Kalau menurut Pak Bambang Pak? Hukuman.
Hukuman. Kalau menurut Bu Lina? Konsekuensi Ibu Lina sebagai guru olahraga. Kalau Ibu Sunarti? Baik. Kemudian tadi yang bilang konsekuensi, apa alasannya bahwa berkeliling lapangan karena terlambat di jam olahraga itu termasuk konsekuensi. Ya, konsekuensi itu kita sebelum pertemuan pertama itu sudah kita jelaskan apabila terlambat 10 menit, jangannya kan sudah melakukan pemanasan, peregangan, sudah lari tegak, yang terlambat itu nggak mungkin langsung melakukan gerakan inti. Pasti kita sudah mengulangi gerakan yang pemanasan ya seperti inilah tadi. Kalau keliling lapangan itu kan termasuk pemanasan juga kalau di olahraga. Baik, kita beri tepuk tangan Ibu-ibu untuk Bu Erlina. Terima kasih Bu Erlina. Benar sekali ya Bapak dan Ibu. Kalau di jam olahraga kan ada pemanasan. Sementara yang terlambat belum melaksanakan pemanasan. Jadi yang terlambat tadi disuruh pemanasan sendiri, yaitu berkeliling lapangan. Berarti di pelajaran atau mata pelajaran olahraga yang nomor 2, berkeliling lapangan karena terlambat di jam olahraga adalah merupakan konsekuensi. Kalau itu di jam olahraga, ya. Cuma kalau kita menghukum anak di luar jam olahraga itu termasuk hukuman, ya. Bukan konsekuensi. Jadi kalau di jam olahraga, khusus di jam olahraganya itu termasuk konsekuensi karena di awal pembelajaran itu sudah disampaikan oleh gurunya bahwa apabila terlambat konsekuensinya ini. Nah, itu mungkin di jam olahraganya. Cuma di jam kita itu berbeda, ya. Kalau di jam kita yang mulai menghukum anak yang terlambat itu termasuk hukuman. Ya, setuju kita ya Bapak dan Ibu? Setuju, baik. Kalau di ekonomi beda lagi ya Bu, kalau saya di matematika mungkin suruh hafal kali-kali, nah mungkin itu termasuk konsekuensi. Yang ketiga, tugas tambahan karena nilai ulangan rendah. Kalau kita misalnya ada anak ini ulangannya rendah, kita kasih lagi tugas tambahan untuk dia. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik Bu Asni, kenapa Bu Asni termasuk hukuman Bu Asni? Silakan Bu Menka Bu Asni. Menurutnya, kenapa Bu Asni menjawab hukuman? Karena menurut saya udah ulangannya rendah dikasih lagi tugas tambahan. Tetapi kalau misalnya itu lagi dipelajari, menurut saya Pegang aja Bu. kalau materi itu lagi dipelajari diulang kembali, baru itu namanya konsekuensi. Tapi kalau tugas tambahan yang lain berarti bertambah lagi apa yang harus dikerjakannya. Menurut saya di materi itu diulang kembali, dipelajari kembali dan dikasih materi tentang itu lagi diulang. Begitu menurut saya. Baik Ibu Asni, kita beri tepuk tangan untuk Bu Asni. Terima kasih Bu. Benar sekali ya Bu Asni, tugas tambahan karena nilai ulangan rendah itu termasuk hukuman ya Ibu, termasuk hukuman. Jadi kalau nilai ulangan anak rendah, kita telusuri dulu ya Bu, kenapa sampai rendah gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan bahwa nilai ulangan anak itu rendah. Nah, langkah pertama yang bisa kita laksanakan sebagai guru, mungkin dari hasil refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran, kita telusuri di mana, di TP yang mana dia rendah. Kenapa bisa rendah? Apakah dia membutuhkan pendampingan khusus dari kita ataupun dia membutuhkan waktu lebih untuk belajar daripada teman-temannya yang lain. Karena dengan menambah tugas tambahan itu akan menambah beban bagi anak. Yang dulu aja belum terselesaikan, kenapa kita harus tambah lagi permasalahannya? Mungkin gitu ya Bapak dan Ibu. Lanjut Bu Min. Maka nomor 4, siswa diberikan ujian karena tidak menyelesaikan tugasnya atau tidak mendapat nilai yang baik. Konsekuensi atau hukuman Bapak dan Ibu? Hukuman. Tadi ada yang bukan restitusi enggak? Yang lain?
Baik, kita lanjut nomor 5. Jika seorang siswa merusak properti sekolah, siswa memperbaiki atau mengganti barang yang rusak atau melakukan layanan yang bermanfaat bagi komunitas sekolah. Ini apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Baik, sepakat ya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, berarti pemahaman sudah mulai ini. Silakan Bu Min. Ini masalah penghargaan ya, kita sering kadang memberikan penghargaan kepada peserta didik misalnya yang bisa menjawab pertanyaan kita berikan penghargaan. Ya. Ini ada mengartikan kreativitas ya, kalau kita memberikan penghargaan kepada peserta didik. Yang kedua, mengurangi ketepatan, tidak efektif, menghukum, menurunkan kualitas, merusak hubungan, jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada efeknya ke peserta didik yang lain. Yang satunya kita akan memberikan penghargaan, ya. Itu yang lainnya merasa kecil hati dia, ya. Ini kenapa saya nggak dikasih penghargaan, padahal saya sudah berbuat gitu. Jadi ada efek jangka pendeknya dan ada efek jangka panjangnya. Makanya kita sebagai guru itu tidak boleh memberikan penghargaan kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu sama ya, tidak ada yang lebihnya kita menangkapnya itu ya. Next. Restitusi merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Ini menurut dosen, gitu ya. Next, Bapak dan Ibu. Adapun ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk kita menyelesaikan masalah. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus kepada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri daripada restitusi. Baik Bapak dan Ibu, supaya kita tidak terlalu monoton dan tidak mengantuk, kita bermain dulu sebentar. Ada hadiahnya Bu Min, playingnya apanya, permennya. Nah ini ada hadiah untuk Bapak dan Ibu, tapi satu berdua lagi. Satu berdua, silakan Bapak dan Ibu cari temannya lagi. Teman yang tadi boleh. Satu berdua. Instruksinya. Ketika nanti kalau bilang sikut, Bapak Ibu pegang sikut. Ketika nanti sakit, pegang perut. Ketika sekat, tutup matanya. Kalau sikat, silakan rebutan ambil permen yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan Bapak dan Ibu berhadapan-hadapan kembali. Permennya berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Kalau Ibu mau apa silakan. Kalau nih ke situ boleh ya. Apa Arab? Iya, Ini aturan permainannya ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu berhadapan, permainannya tengah. Ya. baik Bapak dan Ibu, sudah ya? Siap? Siap? Siap. Yang di sayap tengah siap? Siap. Boleh pemanasan dulu. Oke? Kita perlu percobaan ya Bu Min. Kita coba dulu. Ya, kita coba dulu sekali. Sikut. Sakit. Sekat. Belum Bu. Masih sekat. Sekat.
baik itu yang menang. Ya, jadi ada sikut, sakit, sekat, sikat. Oke, kita mulai ya. Instruksi pertama. Sakit. Sikut. Sekat. Sikut. Sikut. Sikut, Bapak Ibu, sikut belum. Main sikat aja. Ayo Bu Ben, silakan. Jadi di sini ya, namanya yang dua disebutkan itu yang gerakannya ya. Silakan Bu Ben beri instruksi. Oke, sekat, sakit, sikut, Belum, Pak. sakit, sikat. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan Bu Min, ini kasih ke adik ini biar dibagikan permennya. Seru ya Bu ya, nanti boleh dipraktekkan. Jadi tolong Ibu Agnes, jangan berkecil hati, semuanya kebagian permen. Oke. Supaya mengendorkan otot. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Ini sebenarnya aturan ya, kalau kita membuat keyakinan kelas di kelas sebenarnya. Cuma kadang kita selama ini copy paste ya. Mulai dari hari ini kita mencoba membuat keyakinan kelas memang sesuai dengan apa yang dimaui anak didik kita di kelas kita sendiri ya. Yang pertama itu ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, kalimat yang positif ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya ada bersering kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada perubahannya ya Bapak Ibu. Misalnya ini tidak cocok lagi, kita perbaharui lagi keyakinan kelas kita di kelas kita masing-masing. Oke Bapak dan Ibu, berarti kita menggeser peraturan ke keyakinan ataupun kesepakatan. Jadi tidak ada lagi peraturan karena peraturan itu terkadang sifatnya adalah memaksa ya Bu. Jadi kita bergeser ke kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ya. Kalau di sekarang ini mungkin Bapak Ibu tidak tahu bahwa di awal kita masuk siswa baru itu kita sudah mengadakan keyakinan kelas dengan peserta didik baru itu ya, sudah ditandatangani oleh peserta didik keyakinan kelas yang di sekolah ya untuk kita laksanakan untuk yang kelas baru itu ya. Adapun prosedurnya mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk curah pendapat. Mencatat semua masukan di tempat yang bisa melihat hasil curah pendapat itu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama di dalam kelas itu. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, silakan seluruh warga sekolah atau kelas menyetujui kesepakatan tersebut. Keyakinan kelas ditempel di mana semua warga sekolah
atau kelas dapat melihat keyakinan kelas yang dibuat itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini merupakan penerapan di dalam kelas yang sudah kami laksanakan di awal tahun ajaran kemarin. Jadi, ada beberapa kelas ini sesuai dengan kesepakatan kelasnya masing-masing di mapel saya dan mapel Bu Elmina. Kok nggak ada? Bapak dan Ibu, ini contoh, ada beberapa contoh keyakinan kelas. Mulai dari SD, kemudian ada SMP, di bawah ini mungkin belum muncul. Yang ini keyakinan kelas di kelas saya. Nah, itu sudah muncul. Ini beberapa contohnya saja yang mungkin bisa diadopsi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita masuk ke studi kasus. Ini ada studi kasus yang terjadi di 12 F1, Ibu Berhidar, wali kelasnya, sedang menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, itu namanya Devano. Beberapa anak di kelas 12 F1 telah datang padanya dan mengeluarkan Devano yang seringkali meminta bekal makan siang, ya, mereka dengan paksa. Jadi jika menghadapi situasi seperti ini, Ibu Berhidar, apa yang akan dilakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Devano melakukan hal itu? Baik, Bapak dan Ibu, ini ada studi kasus kejadian di kelasnya Ibu Nur Haidar. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu menjadi Ibu Nur Haidar, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Silakan acungkan tangan bagi yang ingin berpendapat, Bapak dan Ibu. Silakan, mic-nya Bu Min, jangan lupa. Terima kasih buat waktu yang telah diberikan kepada saya. Menurut pendapat saya mengenai Devano, Ibu wali kelasnya Ibu Nur Haidar wajib itu memanggil Devano apa yang menjadi akar permasalahan di rumahnya. Ataukah misalnya ibunya Devano sedang sakit, ataukah Ibu Devano sedang ada keluar kota, apa penyebabnya? Itu yang perlu dipertanyakan. Dan rasanya juga bagi kawan-kawan, sekali-sekali berbagi kepada teman itu tidak masalah. Demikian, Bu. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bu Lasma. Terima kasih Bu Lasma. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapannya? Pak Bambang mungkin, Pak? Gimana ya? Agak susah. Kira-kira kalau Pak Bambang menjadi Ibu Nur Haidar di studi kasus ini, apa nih yang Bapak lakukan sebagai wali kelasnya? Dengan Devano tadi sering meminta dengan paksa bekal dari teman satu kelasnya. Silakan, Pak. Mungkin langkah pertama kalau saya menjadi Ibu Nur Haidar, ya memanggil orang tua terlebih dahulu, kemudian ya sedikit banyak kita akan mengoreksi kebiasaan-kebiasaan Devano di rumah, dan mungkin akan disesuaikan kemudian ditindaklanjuti di sekolah nantinya, gitu. Baik Pak, terima kasih luar biasa Pak Bambang. Baik Bapak dan Ibu, untuk kasus Devano, betul sekali tadi yang sudah Bu Lasma dan Pak Bambang utarakan, bahwasanya tentu kita harus tahu dulu apa yang terjadi dengan Devano. Kita tanyakan, kalau perlu kita panggil orang tuanya. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dari si anak sehingga dia melaksanakan tindakan tersebut. Ini ada macam-macam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu membutuhkan pengakuan atas kemampuan. Yang berikutnya ada menemukan kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang berikutnya yaitu kesenangan. Yang berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini dunia berkualitas, ya.
Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua orang yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Nah, kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun jika bagi manusia dewasa dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Lihatlah para guru di sekolah kita. Dapatkah kita memprediksi kira-kira mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan? Baik, jadi kita bisa melihat ya Bapak Ibu, teman-teman kita yang ada di lingkungan kita ini, siapa yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan power atau penguasaan, freedom atau kebebasan, kesenangan atau fun, atau kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf, apabila teman kita melakukan suatu tindakan, mungkin ada di antara 5 kebutuhan dasar ini yang ingin mereka penuhi. Entah itu love and belonging, atau rasa kasih sayang, ya, cinta kasih, mungkin butuh perhatian dari kita berikan, atau butuh kebebasan, atau kesenangan, ataupun penguasaan. Silakan lanjut Bu Min. Kalau apa yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik di sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif? Baik Bapak dan Ibu, di tengah Bapak dan Ibu sudah ada sticky note, ya. Silakan tuliskan saja kira-kira dalam lingkungan sekolah ini apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, gitu ya, pemimpin sekolah, yaitu ibu kepala sekolah kita, berdasarkan konsep kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan budaya sekolah yang positif. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Silakan Bapak dan Ibu. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif? Kan ada 5 tadi ya Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, guru-guru kita ini kan beragam nih, kebutuhannya juga beragam. Jadi supaya budaya sekolah kita menjadi budaya yang positif, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah supaya tidak terjadi oh iya Bu, silakan Bu Min. Yang pertama ada penguasaan, yang kedua ada kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki 5 dasar kebutuhan manusia. Dalam rangka mewujudkan budaya sekolah yang positif. Silakan tulis di sticky note yang ada di Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menuliskan. Next kita lihat ini. Menurut Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita.
Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Restitusi 5 posisi kontrol. Ini ada restitusi dengan 5 posisi kontrol. Pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama ada itu sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, dari pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol yaitu pemantau. Yang berikutnya ada membuat rasa bersalah. Yang keempat, sebagai teman. Yang terakhir, yang kelima adalah sebagai manajer. Ini 5 kontrol yang harus dimiliki seorang guru, kita sebagai guru ya. Baik Bapak dan Ibu, dari 5 posisi kontrol ini kita akan mendengarkan video. Nanti Bapak dan Ibu merangkum mana yang sebagai penghukum, mana yang sebagai teman, dan mana yang sebagai manajer. Bapak dan Ibu tentu kita pernah ya di kelas Pernah hukum ya, pernah sebagai pemantau juga ya, membuat rasa bersalah sebagai teman. Kalau saya sering sebagai teman. Ini sekarang harus betul paradigma baru, itu bagaimana kita mencapai seorang guru itu sebagai manajer, bukan sebagai teman. Ya, kalau sebagai teman masih ada rasa-rasa mendekati, ada rasa-rasa penghargaan ya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat bahasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nyata dan menambah hadir 20 Muncul lagi orang tuh. dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nggak sesuai dia ya. Nggak mau dia dipercepat. Iya. Nah, di sini ya. Oke. Berarti dari situ posisi kontrol. Nggak bisa dicepetin soalnya di sana. Oke. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat bahasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nyata yang menambah hadir 20 siswa dan melihat mana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Agak apa nge-lag.
Nggak ininya nge-lag dia. Dia ngedownload dulu kali ya. Atau di sini aja. Hah? Break dulu. Berarti itu stop dulu. Iya. Nah, nih. Baik, Bapak dan Ibu, ini dia posisi penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Pasti terlambat. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ada kejadian. Dasar pemalas. Yang kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lewat Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar. Kita stop. Baik Bapak dan Ibu, jadi dari kasus Naren tadi yang dibentak-bentak oleh ibu gurunya, guru piketnya, itu adalah sebagai posisi penghukum. Jadi menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak itu ada di posisi penghukum. Kira-kira Bapak dan Ibu, pernahkah kita melakukan hal ini? Pernah. Semua kita. Jadi kami berharap dengan adanya acara ini kita sedikit bergeser dari posisi sebagai penghukum ke manajer. Nah, Bapak dan Ibu, di posisi kontrol manakah saya? Tadi ada 5 ya. Yang pertama tadi Bu Min. Posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai pembuat rasa bersalah. baik Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu tuliskan kembali di sticky note di posisi kontrol manakah kita pernah berada dan apa kejadiannya. Silakan Bapak Ibu tuliskan sebagai bahan refleksi untuk kita bersama. Ya, lanjut. Restitusi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik Bapak dan Ibu, jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah pribadi dengan durasi. Ya, jadi dengan menggunakan segitiga restitusi.
Jadi Toti datang, stabilkan identitasnya dulu, menstabilkan identitas, tanyakan apa masalahnya dengan Ibu Desi, kemudian barulah nanti kita tanyakan keyakinan kelasnya apa yang sudah dilanggar, kemudian yang terakhir barulah kita fokus mencari solusi dari tindakan Toti yang tidak menggunakan baju olahraga. Ini contoh ya Bapak Ibu, contoh segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan. Tergerak, pergerakan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya, harus bersemangat kita setiap harinya. Walaupun cuaca hari ini, pagi ini mendung, tapi semangat kita tidak boleh mendung. Jadi semangat harus mendukung. Gitu ya, harus semangat setiap hari. Bisa ya? Bisa. Hari ini di kelas 12 F1. Ada yang nggak datang hari ini, Nak? Nihil? Wah, luar biasa semangatnya 12 F1 ini. Semoga tetap semangat terus seperti hari ini, besoknya lagi, sampai seterusnya. Bisa ya? Bisa. Sebelum kita mulai pembelajaran, ini kan pertemuan kita setelah libur cukup lama. Jadi setelah kalian kelas 11 naik ke kelas 12. Nah, supaya kelas ini merasa milik kalian sendiri dan kalian bertanggung jawab atas kelas ini, maka harus ada keyakinan dan kesepakatan yang harus kita buat. Setuju ya? Kesepakatan ini dibuat berdasarkan usulan dari kalian semuanya. Silakan tuliskan kira-kira keyakinan apa atau kesepakatan apa yang harus ada di kelas kita ini. Baik, di situ ada kertas pop-it-nya, di mejanya masing-masing. Silakan 2 menit kalian curahkan kira-kira apa keyakinan yang harus kita tepati di kelas 12 F1. Baiklah, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah. Oke. Ibu akan tanya dulu nih ketua kelasnya. Kira-kira apa yang diusulkan ketua kelas untuk kesepakatan kelasnya? Yang pertama, tidak boleh makan saat jam pelajaran, Bu. Tidak boleh makan. Oke. Terus apa lagi yang dibuat? Yang keduanya, permisi itu paling lamanya 5 menit, Bu. Oh, permisi keluar Ya. itu 5 menit. Ya. Baiklah. Kira-kira bagaimana dengan pendapat ketua kelas kita ini? Setuju? Kita sepakati? Bagi yang belum mendapatkan kesempatan berbicara, silahkan kita tempelkan bersama-sama kertas pop-it-nya ke depan. Nanti kita akan ambil hal-hal positif, kita akan membuat kalimat positif dari kesepakatan yang kalian usulkan. Ya, silakan tempelkan di depan, Nak. Yang rapi ya, kita susun yang rapi. Susun yang rapi.
Susun yang rapi, yang rapi. Ya, ini belum rapi. Kita susun yang rapi. Ya, nggak apa-apa. Yang lengket. Nggak bisa. Ya. Ya nggak apa-apa. Nah. Baiklah, terima kasih anak-anak ibu semuanya sudah berpartisipasi untuk membuat keyakinan kelasnya. Di sini ada saling menghargai, kenyamanan di dalam kelas, kemudian salam pada hormat pada guru kita, gitu ya. Setuju nggak? Setuju. Nah, jadi nanti ini kita akan buat rapi di dalam pakai apa namanya seperti poster. Nanti perangkat kelasnya silakan rapikan. Kita akan membuatnya di bagus yang bagus. Kalau ini kan baru usulan. Nah, dari usulan kita ambil hal-hal baik yang ada yang sudah kalian usulkan ini menjadi keyakinan kelas kita, yang mana hari-hari berikutnya kita berbuat berlaku sesuai dengan keyakinan kelas ini. Setuju? Setuju. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.